baik ya. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Oh, sebelum ibu absen bisa dipimpin doa dulu buat ketuanya. Silakan ketua bisa dipimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, akan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu lanjut absen ya. Rizka Nadifa, Hadir. Khafifah, Hadir. alhamdulillah ya semua. Nah, jadi hari ini itu adalah kesempatan baru buat kita untuk belajar dan mengembangkan diri kita ya. Belajar itu bukan tentang untuk mendapatkan nilai yang terbaik ya anak-anak ya. Jadi belajar itu untuk membuat kita jadi yang belum tahu menjadi lebih tahu. Jadi kalau kalian itu mendapatkan nilai yang jelek itu jangan berkecil hati dulu. Kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Nah, ibu mau mengulas materi minggu lalu. Kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Operasi aljabar. Kita berarti masih pada ingat ya. Operasi aljabar itu ada materi apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pada aljabar. Nah, jadi seperti ibu yang sampaikan minggu lalu, kita hari ini akan membahas tentang matriks. Nah, jadi ibu akan menyampaikan terlebih dahulu terkait acuan yang ibu gunakan, terus penilaian sama PP-nya ya atau indikator pencapaiannya. Nah, jadi untuk acuan yang ibu gunakan itu menggunakan dari buku Kemendikbud tahun 2017. Nanti kalian bisa cari-cari di perpustakaan untuk mendapatkan materi tersebut atau bisa cari buku yang lain yang sesuai dengan materi yang ibu sampaikan. Nah, untuk penilaiannya ibu akan mengambil dari keaktifan kalian di dalam kelas, terus dari tugas sama UTS dan kelasnya. Jadi kalian harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Terus untuk TP sama indikatornya, yang pertama itu untuk menjelaskan tentang pengertian dari matriks secara tepat dan sistematis serta simbolnya. Terus yang kedua ibu akan menyampaikan macam-macam tentang matriks, terus akan ada melakukan operasi matematika dari matriks. Nah, ibu mau tanya, kalau ibu mengatakan matriks, kalian ingat tentang apa? Data. Terus ada apa lagi? Sama ada konsep matematika. Nah, sebenarnya kalau matriks itu bukan hanya pada konsep matematika saja, tetapi matriks juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian pasti pernah menonton televisi kan? Nah, itu ada siaran televisi. Jadi penjadwalan televisi itu menggunakan konsep matriks. Kalau dalam komputerisasi itu matriks disebut sebagai array ya anak-anak ya. Jadi untuk laki-laki ini biasa main game 3 dimensi. Itu dalam pembuatannya atau grafik komputerisasinya itu menggunakan matriks yang biasa disebut dengan array. Nah, jadi matriks itu bukan tentang konsep matematika saja ya anak-anak ya, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak manfaatnya. Ibu lanjut ke definisi matriksnya dulu. Nih, untuk pengertian matriks itu adalah kumpulan bilangan atau simbol dan ekspresi yang berbentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan kolom dan baris. Ibu tulis dulu ya. Matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, terus untuk penulisan matriks itu biasanya ditulis atau disimbolkan awalnya dengan kurung siku ya anak-anak ya. Jadi kalau penulisan matriks itu awalnya menggunakan kurung siku. Terus ada juga kan disusun berdasarkan baris dan kolom. Elemen atau banyaknya baris dan banyaknya kolom itu disebut dengan ordo ya. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom itu disebut dengan ordo. Untuk definisinya bisa dipahami? Bisa.
berarti nilai elemen pada matriksnya itu 0 semua ya anak-anak ya. Ini disebut matriks 0. Terus ada juga matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya terdiri satu baris saja. Ya, jadi matriksnya itu hanya ada satu baris saja, itu disebut dengan matriks baris. Selanjutnya ada matriks kolom. Kalau matriks kolom itu matriks yang terdiri hanya satu kolom saja. Kalau matriks baris kan terdiri satu baris saja. Kalau matriks kolom itu terdiri dari satu kolom saja. Terus ada matriks ada matriks persegi. Ya, untuk matriks persegi itu matriks yang ordonya sama. Tadi ordo itu apa? Jumlah baris dan kolom. Nah, berarti jumlahnya itu sama, misalkan 2 kali 2 atau 3 kali 3 dan seterusnya ya, yang jumlahnya itu sama. Terus ada matriks identitas. Matriks identitas itu matriks yang skala diagonalnya utama itu bernilai 1. Terus skala diagonal itu yang mana sih? Skala diagonal itu yang mirip ya anak-anak ya, seperti ini. Sebentar, tuliskan. Nah, skala diagonal utamanya itu yang ini bernilai 1. Untuk definisi dan macam-macamnya bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke operasinya. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Operasi pada penjumlahan matriks itu elemen yang letaknya sama itu tinggal dijumlahkan saja. Kita langsung ke contohnya saja ya. Misalkan ada matriks A. Matriks A itu 1, 2, 3, 4. Terus ada matriks B. Itu ada 5, 6, 7, 8. Kalau ibu minta hitung A dan plus B, itu berarti matriks A yang letaknya sama itu tinggal dijumlahkan. 1 plus 5, 2 plus 6, 3 plus 7, 4 plus 8. Nah, jadi hasilnya 6, 8, 10, 12. Nah, untuk pengurangannya juga sama nih anak-anak ya. Untuk pengurangannya itu sama menggunakan letak elemennya dijumlahkan, dikurangi saja ya. Ibu ingin untuk pemahaman lebih lanjutnya, ibu ingin ada yang maju nih. Buat siapa yang ingin maju? Ya boleh Mbak Rizka, silakan maju soalnya. Bisa ibu tuliskan soalnya B min A ya. Kalau yang maju yang penjumlahan kan A plus B. Silakan bisa dihitung. Nah, benar ya anak-anak ya. Kita beri apresiasi dulu buat yang udah dari lagi. Nah, untuk selanjutnya itu ada operasi perkalian. Ya, untuk operasi perkalian ibu akan menyampaikannya minggu depan saja ya anak-anak ya. Ini nanti kalian bisa dicatat untuk bisa dipahami lebih lanjut. Sebelum itu juga ibu akan memberikan ini tugas buat kalian kerjakan agar untuk mengukur pemahaman kalian sampai mana. Ini nanti dikerjakan berkelompok, berkelompoknya kalian bikin sendiri ya. Nanti maksimal anaknya itu 3-3. Nah, seperti itu. Kita sebelum mengakhiri bisa kita ulas dulu apa yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang apa? Matriks. Definisi matriks itu apa aja? Kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kalau matriks itu ditulis dalam bentuk apa? Kurus. Macam-macamnya ada banyak. Yang ibu sampaikan hari ini apa aja? Macam-macam matriksnya. Matriks baris, matriks kolom, matriks identitas, dan matriks persegi. Ya,